Shalom saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertanya buat setiap pribadi kita. Sehinggalah hari ini kita sekali lagi bertemu dalam renungan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan buat setiap pribadi kami sehinggalah hari ini. Kami ada kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah buat kami sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, pokok renungan kita pada hari ini yaitu fokus kepada Yesus. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 22 hingga ayat ke-33. Di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayat ke-33, dalam satu bahagian pembacaan firman Tuhan ini diberi tajuk Yesus berjalan di atas air. Firman Tuhan berkata demikian, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasainya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berdasarkan bahagian firman Tuhan ini, setelah Tuhan Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan 5.000 orang laki-laki dan tidak termasuk wanita dan kanak-kanak, ia menyuruh murid-muridnya bertolak ke seberang, sedangkan Yesus hendak berdoa sendirian di bukit. Kira-kira beberapa mil dari pantai, perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang dan badai. Dan keadaan cukup gelap pada ketika itu. Ketika mereka sedang mengalami badai, Yesus pun turun dari bukit lalu berjalan di atas air untuk menemui murid-muridnya. Kalau kita lihat di dalam ayat 26, di situ berkata bahwa ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah mereka karena takut. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, situasi atau keadaan seperti ini tidak jauh berbeda dengan keadaan kita. Saat kita mengalami kehidupan dalam dunia yang gelap ini, badai gelombang datang menerpa kehidupan kita, tetapi Yesus berkata,
jangan takut. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dia menyertai kita semua. Dikala kita berhadapan dengan keadaan yang menakutkan, Tuhan rindukan kita mengalami sendiri bersama Yesus. Seperti yang dialami oleh Petrus. Saat Yesus berjalan di atas air, maka Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu Yesus berkata, "Datanglah kemari." Dan Petrus mulai berjalan di atas air dengan perasaan yang begitu luar biasa. Bayangkan ini. Pertanyaannya, mengapa Petrus boleh berjalan di atas air sedangkan hal itu adalah suatu keadaan yang mustahil akan berlaku? Jawabannya adalah karena pandangan Petrus terfokus kepada Yesus. Tetapi sayangnya saudara-saudari, ketika Petrus mengalihkan fokusnya kepada tiupan angin, maka takutlah Petrus dan mulai tenggelam. Demikian dengan kehidupan kita. Apabila kita fokus hanya kepada Yesus, maka kita pun sanggup berjalan di atas kemustahilan. Memang, untuk tetap fokus kepada Yesus bukanlah perkara yang mudah. Terkadang kita dipengaruhi oleh keadaan sekitar, sehingga kita mulai hilang fokus kepada Yesus. Akhirnya kita diliputi dengan rasa takut dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi percayalah bahwa penyertaan Tuhan sungguh-sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Mendorong bagi kami untuk terus percaya kepada Tuhan, sebab dikala kami berhadapan dengan berbagai-bagai cabaran dalam kehidupan ini, hal-hal yang menakutkan dalam kehidupan kami harus percaya kepada Tuhan bahwa kami boleh berjalan di atas apapun keadaan-keadaan yang menakutkan kami, karena kuasa Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada saudara-saudari yang telah setia bersama-sama dalam renungan ini. Dan percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita di mana saja kita berada selepas ini. Sekian, dan kita akan bertemu lagi dalam renungan yang akan datang. Haleluya.